Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat tullab wa talibat, sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk materi yang kedua. Kita akan belajar tentang at-tashbih wa anwa'uh. Kita akan belajar tentang tashbih dan macam-macamnya. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tashbih memiliki rukun. Ya, apa saja rukun-rukun tashbih? Yang pertama adalah musyabbah, sesuatu yang dipersamakan, sesuatu yang diumpamakan, sesuatu yang ingin dipersamakan. Kemudian selain musyabbah, ada juga musyabbah bih, yaitu sesuatu yang dijadikan persamaan. Kemudian rukun yang ketiga adalah adatut tashbih, ada alat yang digunakan untuk mempersamakan antara sesuatu yang dipersamakan dengan sesuatu yang dijadikan persamaan. Harus ada adatnya. Ini rukun tashbih yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada wajhus syabah atau wajah syibih. Persamaannya dalam hal apa? Oke, kita lihat tadi contoh yang pertama, ada kalimat anta kasyamsi uluwan. Kata anta itu adalah musyabbah, sesuatu yang dipersamakan. Kemudian kasyamsi, huruf kaf itu adalah adat persamaan, alat yang digunakan untuk mempersamakan. Kemudian asyamsi itu adalah musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan persamaan. Nah, kemudian persamaannya dalam hal apa? Yaitu uluwan, ketinggiannya. Nah, kemudian kita lihat macam-macam tashbih. Anwa'ut tashbih, macam-macam tashbih. Macam-macam tashbih ada banyak, tapi yang kita bahas hanya 5. Yang pertama adalah tashbih mursal, kemudian yang kedua adalah tashbih mufassal, yang ketiga adalah tashbih muakkad, yang keempat adalah tashbih mujmal, kemudian yang terakhir adalah tashbih baligh. Nah, apa itu tashbih mursal? Tashbih mursal adalah ma dzukirat fihil adah. Tashbih mursal adalah tashbih yang disebut di dalam kalimat tersebut adatut tashbih. Apabila dalam kalimat disebut adat tashbihnya, maka tashbih tersebut adalah tashbih mursal. Kemudian tashbih mufassal. Apa itu tashbih mufassal? Tashbih mufassal adalah ma dzukirat fihi wajhus syabah. Tashbih mufassal adalah kalimat yang disebut wajah syibihnya. Ketika ada satu kalimat disebut wajah syibihnya, maka kalimat tersebut adalah tashbih mufassal. Kemudian tashbih muakkad. Apa itu tashbih muakkad? Tashbih muakkad adalah ma hudhifat minhul adah. Tashbih muakkad adalah yang tidak disebut adab tashbihnya, yang dibuang adab tashbihnya. Ada satu kalimat nggak ada adab tashbihnya, maka kalimat tersebut namanya tashbih muakkad. Kemudian apa itu tashbih mujmal? Tashbih mujmal adalah ma hudhifat minhu wajhas syabah, yang dihilangkan wajah syibihnya, yang tidak disebut wajah syibihnya. Itu namanya tashbih mujmal. Kemudian yang terakhir, tashbih baligh. Apa itu tashbih baligh? Tashbih baligh adalah ma hudhifat minhu al-adah wajhus syabah, yang tidak disebut adat tashbih dan wajah syibihnya. Dihilangkan adat dan wajah syibih. Contoh, kita ambil contoh yang pertama tadi, anta kasyamsi uluwan. Nah, bagaimana contoh tashbih mursal dan mufassal
dari kalimat yang pertama tadi, anta kasyamsi uluwan. Contohnya adalah anta kasyamsi uluwan. Disebut adat tasbihnya yaitu huruf kaf, dan disebut juga wajah syibihnya yaitu uluwan. Apabila ada kalimat seperti ini, anta kasyamsi uluwan, disebut adat tasbihnya, disebut juga wajah syibihnya, maka kalimat ini adalah termasuk dari tasbih mursal dan mufassal. Namanya tasbih mursal mufassal. Oke, selanjutnya contoh tasbih muakkad. Yang dihilangkan adat tasbihnya. Ketika dihilangkan adat tasbihnya, maka kalimat tersebut menjadi anta syamsun uluwan. Oke, adat tasbihnya huruf kafnya ini dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi anta syamsun uluwan. Nah, kalimat seperti ini adalah contoh dari tasbih muakkad, tidak ada adat tasbihnya. Kemudian contoh dari tasbih mujmal seperti apa? Contohnya anta kasyamsi. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah wajah syibihnya. Kata uluwan ini dihilangkan. Jadi anta kasyamsi. Engkau bagaikan mentari. Engkau bagaikan matahari. Wajah syibihnya dihilangkan. Maka kalimat ini adalah contoh dari tasbih mujmal. Tidak ada wajah syibihnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana contoh tasbih baligh ketika adatnya dihilangkan dan wajah syibihnya juga dihilangkan, maka kalimatnya menjadi anta syamsun. Hilang adat tasbihnya, kafnya hilang, dan wajah syibihnya uluwan ini juga hilang. Hanya tinggal anta syamsun. Engkau adalah matahari. Tasbih baligh ini adalah tasbih yang paling paling hebat di antara tasbih-tasbih yang lain. Ini menurut para balaghi, menurut para balaghah, ahli dalam bidang balaghah atau penyair-penyair yang kelas tinggi. Jadi cukup menyebutkan anta syamsun. Wah, itu adalah tingkat balaghah yang paling tinggi. Baik, inilah penjelasan tentang tasbih, rukun-rukun tasbih, dan macam-macam tasbih. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan kita diskusi di timeline kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.